Sampean pasti penasaran, Cak, seperti apa sih tempat nongkrong para bikers di Inggris? Nah, kalau kita kan nongkrongnya tempat-tempat ya tahulah ya yang sederhana, tempat yang mungkin hanya nyaman aja. Akan tetapi ternyata di Inggris tempat nongkrong atau warkop para bikernya itu berbeda. Nah, pada video ini Special IWP akan ajak sampean untuk nyamperin tempat nongkrong para bikers di Inggris. Namanya adalah Bike Shed. Dan ternyata, Cak, gila, ini bener-bener beda banget dibandingkan dengan tanah air. Seperti apa lokasinya dan seperti apa vibe-nya? Ikutin terus video Iwan Banaran karena ini akan menjadi video yang sangat spesial. Kita gas langsung, Cak. Maria, I wanna make everything okay. Don't trust me, believe me, you have to run away. Cakep banget, Masya Allah. Oh, bisa kayak begitu ya? Cateng, kok bisa kayak gitu cakepnya, Cateng? Inggris, Cak, Eropa, Cak, edan tenan, Kang Mas. Jadi menurut sampean, kekuatan Batman itu apa? Lu nggak tahu? Lu nggak tahu? Lu nggak tahu? Lah, kekuatan Batman apa dong? Kekuatannya Batman. Rich. Salah. Sebelum Salah. Mas sampean ngomongnya rich. Enggak salah. Sekarang beda Salah. lagi. Salah. Enggak konsisten ini. I am rich. Beda nih opo ya, Ya sama beda aja. dong. Oh, Kalau ada rich M-nya itu ya. Kaya doang. Oh ya wes. Ya harus ditekenin. Senangnya we lah. Saya kaya gitu. Oh gitu. I'm rich. Gitu dong. Ya gitu. Oke. Diberatin dikit Ya, coba. ya. I'm rich. Nah, dilogatin Inggris. Coba. Rich. On a scale 1 to 10, she 100. Perjalanan IWB ke Bike Shed, tempat nongkrong para bikers Inggris, memang sangat menyenangkan, Cak. Karena situasi dan lingkungannya gila, Mas. Indah banget, keren parah. Nothing, everything I thought I knew is redundant. Dan akhirnya kami pun tiba, Cak. Disitulah IWB terperangah karena ternyata ini mah bukan kayak tempat biker nongkrong, Kang Mas. Jadi ini lebih seperti restoran yang sangat mewah dan di dalamnya betul-betul luar biasa. Akan tetapi pernik-pernik motor memang tidak bisa kita kesampingkan bahwa ini adalah tempat nongkrong para bikers. She got me going psycho. I walk on a tightrope. My feet get nice cold. My head spinning like a cyclone. She got me going psycho. Terus Nandos. Gila, Cak. Jadi dari tadi kita ngeliat ya, motor-motornya tuh aneh-aneh, Cateng. Tapi yang jelas Beat dan Aerox nggak ada, Cateng. Kenapa pertanyaannya? Tapi NMAX ada. NMAX ada dan BCX toh? Ada. Nah, terus apa lagi yang ada? Yang untuk tanah air apa yang ada? PCX ada, X-Max ada, NMAX ada. Ah, Terus sama GL Pro. GL yang Pro, lama. di sini namanya CG 125. Ya, pinter ya sampean ya. Tumben sampean pinter. Jadi dibagi jatahnya masing-masing, Cak. Kalau MotoGP sampean ambil aja. Ya, udah kalah dah lo kayak gitu. Jadi hari ini kita akan ngoprek apa? Kita akan bedah, ini salah satu tempat legend di London buat anak motor yang suka skena atau culture. Di sini rame banget nih, cuy. Jadi kita bakal bedah barengan sama Mas IWB dan tentunya Motor Indonesia. Yo, Jos Nandos. Jadi Salah. Hah? Gas Nandos. Jos Nandos. Gas. Oh, Gas Nandos. Nah, kan kok jadi- jadi berubah sih, Cateng? Loh iya kan, gas Nandos artinya mari kita gas ke restoran yang namanya Nandos. Artinya makan ayam. Makan ayam. Kadang-kadang ini. Oke, kita langsung gas ya habis ini. Gas. Yes, thank you. Green, yes. 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 Jadi kita pesan jus, Cak. Jusnya apa? Jus apa tadi, Cak? Ini, Cak? Jus apa? Jus apa ini? Just friends. Oh iya. Apa ya? Jus Nandos. Just energizer. Energizer. Kenapa ini kok nggak diminum, Cak? Cateng. Ah. Tos dulu dong. Tos. Dua kali. Ya. Jus Nandos dong. Jus Nandos dong. Loh, Cak, ayo ikut dong. Piye nih dari motor wah. Jus Nandos. Betul, Cak, ini adalah Bike Shed yang di London. Dan informasi buat sampean, Bike Shed sebenarnya adalah one stop untuk para bikers. Dan di sini sampean akan menemukan banyak banget fasilitas yang diberikan. Seperti untuk potong rambut atau barbershop, kemudian juga untuk tato kalau sampean suka tato. Dan juga makanan pastinya, lalu juga komunitas yang banyak sekali pernik-pernik seperti aksesoris dan sebagainya.
ini adalah tempat nongkrong para biker London ya. Jadi ternyata tempat nongkrongnya keren banget. IWB cukup surprise. Ini adalah bike set yang sangat terkenal. Jadi pada saat kita masuk pasti sama dengan merasa, wah, kok kayaknya terlalu mewah gitu Cak ya. Karena kita pada saat masuk langsung disuruh dengan motor Norton. Jadi memang mereka sepertinya mendapatkan space khusus ya di tempat ini. Dan kita lihat untuk motor Norton ini, BB nggak tahu tipe apa nih, Norton apa nih ya. Sudah full karbon Cak ya, full karbon. Dan jika kita perhatikan, shape-nya rada-rada mirip dengan BMW sih ya, kayaknya gitu ya. Dan Norton ini memang hingga saat ini masih menjadi ikon di bike set ini. Jadi sama jangan kaget kalau kita pada saat masuk langsung disuruh dengan Vivo SV. Namanya Norton Vivo SV. Ya, ini suspensi upside down ya. Dan ini masih diproduksi di Inggris. Jadi ini adalah kebanggaan para teman-teman Inggris ya, di mana mereka masih memiliki motor yang belum diakuisisi oleh negara lain. Dan ternyata perangkat-perangkatnya sudah mulai berimbu. Suspensi upside down Öhlins. Dan di sini lihat nih, knalpot-knalpotnya Norton dan dia single arm menggunakan BST. Nah, seperti ini Cak sosoknya. Ya, cakep sini motornya, buat WP cakep. Karakter daripada Inggrisnya sangat kuat. Dan Norton hingga saat ini lihat nih di sini ya. Nah, menggunakan Öhlins. Yes, seperti ini sosoknya. Oke, ini sebelah kiri kita, sebelah kanan pada saat kita masuk ya. Jadi ini untuk makan-makan sebagainya. Kita nanti akan jelajah buat sampean. Kemudian kita akan coba melihat dari sebelah kiri. Nah, excuse me. Hello, fine. You? Very well, very Yes. We want to see around. Thank you so much. Nah, ini Norton Cak ya. Ini Norton yang Norton berapa? So what is the type? This one? So this is a 961cc. 961cc. Ah, 2 cylinder, right? Yes. Ah, oke. Jadi ini adalah 961 SP Cak, 2 silinder. Ini adalah sekali lagi ikon daripada bike set ya. Kita lihat engine-nya, dan ini menggunakan oil cool. Jadi bukan radiator. Dan karakter daripada Norton adalah desainnya memang klasik. Dan kita lihat di sini, lihat nih. Joknya pun sudah ada emblem Norton. Nah, ya, jadi memang wah, cakep sih ini. Kalau sampean suka desain-desain yang klasik begitu, ini pasti akan menjadi motor idaman. Lihat nih, bagian stop lampnya sudah menggunakan Brembo, suspensi Öhlins, dan untuk pelek-peleknya masih jari-jari Cak. Dan ternyata ini sudah floating ya, model floating. Nah, jadi gitu Cak ya. Dan di sini semuanya saya bisa beli sesuatu ya dari Norton punya. Jadi ada ya jaket-jaket semuanya. Jadi apparel daripada Norton. So this is officially Norton for this room. So we've only just opened this Norton boutique Okay. about 3-4 months ago. Okay. So everybody can buy all this. Yep. Because I think Norton only boot in England, right? Yes. No another manufacturer outside the country, no. Okay, that's We've great. only got one factory which is outside of Birmingham. Jadi teman-teman bisa beli apapun itu di sini, seperti apparelnya. Nah, itu bisa sampai beli ya. Jadi ini juga motor-motornya di sini, Cak. Nah, ini motor-motornya ada di sini memang khusus. Nah, jadi gitu ya, Kang Mas ya. Nah, pada saat kita masuk untuk bike set ya, maka akan disodori sebuah tempat yang sangat nyaman. Jadi ada lampu-lampu yang memanjakan sampean. Kemudian juga sudah ada waiter yang selalu siap sedia nawari sampean nanti makan sebagainya. Dan jika kita lihat memang cukup banyak Cak di sini. Lihat nih. Jadi kalau kita lihat di sini aja ya. Jadi makanannya dan cukup terkenal. Hamburgernya katanya terkenal. Jadi kalau sampai nanya mengenai makanan di sini, hamburgernya terkenal. Ya sih sempat ngetes ya tadi sih. Ya mungkin kalau buat lidah Indonesia agak susah juga sih jujur. Agak ya aneh lah gitu ya. Tapi informasinya untuk hamburgernya terkenal banget di sini. Ini bike set ya di London, sekali lagi di London. Nah, untuk kemudian juga sudah ada bartender di luarnya seperti ini. Situasi seperti ini. Nah, ini ada cateng. Nikotin guys, Mek. Oke, lanjut. Lanjut dulu.
Oke, kita sini dulu Cak ya. Adalah one stopping bike. Artinya setiap biker yang datang ke sini biasanya mereka akan makan. Jadi gitu ya. Mereka juga makan, kemudian mereka akan meluangkan waktu di sini dan pada saat sampai masuk di sini pula sama menemukan, nah ini dia nih, ya kan? Tuh sepatu-sepatu ada dijual, ada yang keluar tuh. Tuh, ada yang keluar tuh. Dia berusaha nongkrong di sini dia, nongkrong dan juga ada bengkelnya. Nah ini ada jeans, kemudian juga lihat ada helm-helm yang dijual pula. Ya, jadi kalau kita lihat ini ada juga kaos. Ini besar, sekali lagi besar seperti ini. Yes, dan semuanya memang bernuansa motor ya. Ada kaos kaki dan di sini ada helm pula ya. Lihat nih t-shirt, jeans, jacket semuanya ada harganya. Coba sampean ini deh, sampean konversi sendirilah harganya berapa. Ada helm Sway, ya, ada helm Bell, lihat, Bell juga dijual di sini, oke. Dan Fast House, Bell semuanya sini, Bell Fast House, Bell lagi, Bell Moto3, lihat bike set, nah kan. Dan ini juga di samping ada kaos pula, kaos. Nah ini helm-helm, oke. Dan lihat nih. Kita pokoknya gerebek hari ini biar sampean tahu seperti apa sih tempat nongkrong para biker di England, di Inggris. Nah, kita pandangan arahkan sekarang ke bagian kiri. Di sebelah kiri ini sampean menemukan juga motor dipajang, motor Honda. Nah, ini Hondanya Modifan ini, Cak. Modifan ya, terus ada tulisan Little Big Noise. Lihat tuh, ya kan? Dan ada tulisan Chip and Chop. Ini Cak Ating cocok ini pokoknya. Nah, harga-harganya dari neck tubes, jeans, cap, semuanya di sini. Lumayan sih, mahalnya lumayan ya. Bisa 600 sampai dengan 1 juta rupiah ya. Tergantung, ini kan harganya pound sterling. Jadi lebih tinggi dibandingkan dengan dolar pastinya. Dan ini motornya, Cak. Motor, wah ini mah mesin Tiger ini. Bentuknya Tiger ya. Tapi bukan, Cak, karena dia lebih besar cc-nya. Dan jika kita lihat, nah ini dia nih. Jadi Honda Dominator NX 650 tahun 97 set build. Dan dilihat nih, Honda Italia tulisannya. Duduknya jadi ganteng, lihat nih, ganteng, Cak. Kalau sampean suka yang model-model cafe racer atau apa ya bosonya, pokoknya sama suka lah pastinya untuk melihat bengkel legendaris. Jadi bengkel ini memang bukan bengkel sih, one stop bike ya. Bike set ini sudah sangat legendaris dan teman-teman kalau ngubek ya, ini adalah sebuah tempat yang sangat lengkap karena ada yang jual aparel, ada yang jual makanan, cukur rambut pun bahkan ada. Nah jadi buat yang cukur-cukur ada, Cak, di sini lengkap, Cak. Bahkan ditangani secara profesional ya. Nah seperti ini, dan di sini ya ternyata ada Ducati. Ya toh, Ducati. Wah, ini Ducati langka ini, Cak. Kondisinya masih bagus banget. The Bike Set Motorcycle London. Nah, Ducati Pulsmart 1000 Limited Edition. Saking limitednya, lihat. Ada ini jaring laba-laba nih. Sayang banget. Padahal ini mahal ini. Saking langkanya mahal ini. Di Indonesia ini pasti sama punya ini wes gaya tenang. Di sini kok cuma dionggrokin begitu ya. Nah, ini dia, Cak, bagian parking areanya. Dan jika kita lihat semua motor diparkir di sini, dan tentu saja nggak sama dengan Indonesia, sama kayak menemukan motor-motor yang eksotis keren parah. Seperti inilah BMW GS 1200 ada pula di sini. Ini tempat parkirnya, Cak, ya. Jadi memang parkirnya ini khusus untuk para pengunjung dari bike set gitu ya. Jadi ini adalah BMW GS 1200 yang aslinya gede banget ternyata. Sangar, Cak. Wih, ini mahal loh ini kalau di Indonesia nih. 1200 bisa 1 miliar hampir kayaknya nih ya. Karena pajaknya memang tinggi. Oke, kita lanjut di bagian sini. Nah, di sini adalah Harley. Nah, ini dia, ini ada Harley juga. Teman-teman di Inggris. Dan kita lihat di sini. Yes. Harley pula, banyak pakai Harley di sini ternyata ya.
Ini adalah Ducati Diavel Carbon yang parkir di sini. Carbon Ducati. Ya. Oke, dan ini adalah Scrambler Ducati. Yes. Harley Davidson pula. Dan ternyata di sini ada Ducati Panigale VS. V4 maksudnya. Tuh, cakep banget ya. Panigale Ducati. Ini apa ya? Ducati ini kalau buat kenceng enak, Cak. Ciri khas daripada Ducati adalah dia memang powerful, high performance. Tapi kalau buat santai-santai jangan. Bagi macet-macetan nangis sampean. Karena mudah overheat modelnya. Jadi pada saat di sini tidak boleh geber-geber motornya karena akan kena denda di sini. Jadi nggak boleh, soalnya asap dan juga akan memberikan efek negatif, yakni bising pada suara. Di sini ketat banget, Cak. Tunggu dulu Cak, parkiran ini bukanlah ujung video kita. Karena ternyata semakin IWB ngubek-ngubek dalam bike set, makin lama kita menemukan lokasi yang membuat kita kaget. Ternyata tempat ini lumayan besar Cak, bahkan bisa kita bilang luar biasa besar untuk ukuran tempat kopdar bagi para biker. Karena pada saat IWB semakin masuk ke dalam dan ke dalam, di sana kita melihat ada sebuah ruangan lounge yang sangat luas sampai bisa nongkrong dengan santai di sana. Dan juga pada saat kita semakin masuk ke dalam, maka kita menemukan adanya sebuah lokasi di mana ternyata di situ banyak banget motor-motor custom yang membuat IWB pun kaget. Tentu saja kita langsung saja gandeng ahlinya, yakni Cak Ateng Katros, biar penjabarnya semakin jelas dan gamblang buat sampean semuanya. Nah, ini sekarang ada Cak Ateng IWB undang masuk frame karena IWB pusing. Bukan ahlinya. Ada sampean nih ahlinya. Cak Ateng, bisa kasih tunjuk nggak ini? Sebenarnya apa aja yang dirubah nih? Sebenarnya apa ini motornya ini? Kalau motornya jelas lah kelihatan tadi kan kalau kita lihat Harley nih. Ya. Tapi yang dirubah apanya Cak Ateng? Ya, pertama ini kalau misalnya kita lihat bagian knalpot udah diganti. Knalpot pakai RSD itu buatan Amerika. Bahannya dia udah stainless, cuman ujungnya ini tipnya karbon cuy. Ya. Terus bagian suspensi belakang juga udah diganti pakai Öhlins juga. Ini khusus yang buat Harley. Detail-detail pemanis juga ini banyak banget nih cuy yang udah diganti. Misalnya kayak full step, ini udah pakai full step underbone. Terus master remnya juga udah diganti. Terus untuk timing transmisinya juga bukan timing ya, tapi transmisinya beltnya juga ini udah diganti. Filter karbu udah diganti juga. Nah, kalau suspensi kayak kaki depan udah pakai upside down. Terus spakbor depannya ini kalau ini udah pakai karbon. Jadi sebenarnya ini motor basic Harley, cuman emang udah diganti stylenya itu aroma sporty gitu cuy. Gitu. dia diem aja. Komen dong. Kita kan terkesima. Oh, terkesima kita nih. Ya, oke. Gitu. Nah, ini stangnya kayaknya berubah deh, Cak. hah? Stang juga berubah. Itu apa nih? Ini olinya. Olinya di sini, Cak. Boleh dipegang nggak sih? Nggak tahu ya. Nggak apa-apa ya. Jadi ini kan clean ya bentuknya ya. Sengaja dibikin seperti ini supaya clean. Nah, cara bukanya itu ditekan. Nah, ntar kalau udah muncul gini diputer. Gitu, diputer dia kebuka. Gitu. Sama untuk bagian tangki juga sama. Bagian tangki ini kan tutup tangkinya clean ya. Nah, untuk ngebukanya ini ditekan dulu, terus sambil diputer. Nanti dia nongol dikit baru dia bisa dibuka gitu biasa. Oke, stangnya? Stangnya ini pakai Pro Taper, dia jadi udah fat bar. Ini racernya juga udah diganti yang lebih tinggi, mungkin ngejar posisi duduk ridernya ya supaya lebih nyaman, karena ini kan stylenya juga udah bukan yang drop seat istilahnya. Jadi frame-nya itu turun ke bawah kayak motor cruiser. Itu bilangnya drop seat. Nah, ini supaya posisi ridingnya ala-ala motor tracker. Jadi stangnya udah diganti lebih tinggi, stang fat bar. Grip gas udah pakai model kayak Rizoma sih sebenarnya kalau di Indonesia ya. Cuman ini agak licin. Master rem udah pakai Brembo RCS. Ini RCS 19. Tapi yang kopling masih pakai bawaan aslinya. Ini kabelnya. Biasanya kalau kabel gini diganti Akasato, Cak. Cuman cuman ini kan mungkin nggak ada kali ya di sini. Jadi ya pakai standarnya. Berapa sih kalau kita mahal ya?
ngapain nanya-nanya mau beli? Skip nih. Ya, yang mana lagi? Nah, ini ya. Ya, sebenarnya dari semua motor yang ada di sini, ini yang ubahannya paling heavy, lah. Paling heavy, paling berat. Basicnya ini gua juga kurang paham. Ini antara Jawa atau kok gue lupa sih. Bukan Indian. Jawa atau JS apa sih, gue lupa sih. AJS bukan AJS, apa sih namanya? Bukan, jangan sore dong itu. Oh, gue jadi ngeblank gini. Ya pokoknya motor tua lah ya. Nanti kalau gue inget gue taruh di itu. Ini motor tua, basic mesinnya V engine. Cuman kalau misalnya dilihat ini ubahannya mungkin bagian mesin yang masih pakai original ya. Dari depan dulu. Ini bannya ring, kalau di Indonesia paling gede 21 ini ring 23. Ring 23. Jadi ini style ubahannya itu adalah namanya board tracker. Board tracker, kenapa dibilang board? Karena yaitu kalau Cak Iwan lihat dari depan dia slim banget, tipis kayak papan motornya. Emang sengaja dibikin seperti itu. Nah, suspensi depan ini udah pakai custom juga, namanya model girder, gitu loh. Jadi ini motor-motor lawas biasanya pakai model girder seperti ini. Nah, kalau kalian lihat juga ini di bagian depan headlampnya itu tipis banget, jaraknya cuma 2 cm ke bagian roda depan. Nah, muncul pertanyaan tuh, apa nggak mentok nih saat main? Jawabannya adalah enggak sama sekali. Kenapa? Karena suspensi model girder yang ini dia bagian lampu depan sama rodanya mainnya bareng, Cak. Jadi nggak akan mentok. Gitu. Jadi kalau dia main, lampunya ikut main juga sama roda depannya. Gitu. Pakai per juga, pakai shock breaker juga kalau girder ya. Ini pernya ada, shock breakernya nih ada di tengah depan sini. Ini kalau gua lihat mungkin pakai custom juga ya, copotan mungkin punya sepeda atau punya motor tua juga. Tapi kalau yang aslinya di motor jadul itu biasanya cuma per doang. Kayak motor-motor jadul. Spion dibikinin bracket juga sama lampu sen. Gue kurang suka sih sebenarnya posisi spionnya sama lampu sen ya. Cuman ya selera lah. Untuk lampu depannya di bagian belakangnya juga udah ada panel speedometer. Cuman pada panel speedometernya bukan kaleng-kaleng nih, Cak. Daytona. Emang kenapa sih lu selalu nanya mahal apa enggak? Sebuah kualitas produk itu enggak harus mahal, Cak. Iya. Enggak sih, sebenarnya jarang aja. Bukan jarang, maksudnya kalau di Indonesia enggak ada yang kayak gitu ya. Itu susah. Gitu. Sasis ini handmade semua mungkin ya kalau gua lihat. Ini handmade semua dan ini dilapis chrome. Jadi sampean bisa bayangin ya, kalau sasis dilapis chrome itu artinya sasis itu nggak boleh ada sedikit pun dempulan. Nggak boleh, namanya chrome-chromean itu nggak boleh ada dempulan. Jadi Cak Iwan bayangin ini las-lasannya harus dilas, bentuknya harus rapi, Cak, serapih mungkin. Karena dia kalau misalnya salah ngelas di gerinda jelek pipanya nanti kalau di chrome. Gitu, jadi harus serapih mungkin. Oh ya, ada yang kelewat nih, bagian setang nih, Cak. Nah, bagian setang ini kan setang custom ya. Setang custom, grip gasnya ini handmade juga custom. Dia bahannya aluminium. Nah, cuman ini bisa muter. Tuh, lihat. Jadi ini namanya dibilangnya inner turtle. Inner turtle. Jadi kabel gasnya itu ada di dalam setang. Tujuannya supaya setang ini kelihatan nggak ada kabelnya sama sekali. Safeless, gitu, rapi. Terus saklar juga dibikinnya di bagian setang juga. Ini ditanam nih, setangnya mesti dibor nih, Cak. Nah, depan belakang kan saklarnya cuma 2 nih. Kan mungkin ada lampu sen, ada lampu apa gitu ya. Nah, biar lebih banyak dibikin depan belakang. Depan ada tombol, belakang ada tombol. Gitu. Hah? Sebenarnya enggak sih, cuman kerjaannya ya detail banget maksudnya. Mesti ngebor gitu kan. Nah, tangkinya kiri kanan nih, Cak. Ciri khasnya board tracker itu tangkinya dibikin seperti ini. Terus kiri kanan, tapi bukan tangki semua. Ini ada oli sebelah. Gitu loh. Satu tangki BBM, satu lagi oli. Oli apa nih? Oli mesin lah. Oli transmisi buat naruh pompanya. Dia kan pompa sirkulasi. Nah, ciri khas dari board tracker itu joknya seperti ini, Cak, kayak motor-motor chopper ya. Nah, sampein kalau lihat dari sini, Cak. Nah, ini kelihatan seperti rigid, tapi enggak. Jadi yang di bagian depan ini engsel supaya dia bisa main. Ini di belakang ini ada penyangga. Nah, penyangga ini lari ke bawah, sini ke depan sampai shock breaker tada. Gitu. Berarti
berarti dia main ya. Main. Mana? Mesti didudukin, kalau dipakai tangan nggak kuat. Tapi gerak sih tadi. Tapi gerak gitu. Suspensinya di sini. Ini suspensinya kecil banget nih. Mungkin nih suspensi sepeda, cuman pernya per custom bikin. Karena kalau pakai per sepeda juga kayaknya nggak terlalu kuat. Gitu. Knalpot karena dia V-engine 2, pakai model pipa doang, nyelip di tengah. Bannya ini Cobra, Cak. Ukurannya ring 23. Cobra tuh kalau gua nggak salah dari ban Avon dia. Iya, mereknya Avon. Di Indonesia susah kayaknya nih. Udah kayaknya nggak mesti pesen langsung ke Avon sih. Kalau dijual umum kayaknya nggak ada motor pakai ring 23, Cak. Iya. Gini, kalau ini kan khusus untuk show ya. Artinya kalau sasis mesti terregister gitu loh. Jadi ini gua lupa namanya Yamaha apa, kalau nggak salah Virago ya. Mungkin teman-teman bisa MT lah. ah MT ya. Virago. Virago, Cak. Oh, Virago. Iya, coba mau buka. Enggak kan? Kalau nggak salah, ya juga ya dipakai di situ ya. Kalau nggak salah, gue lupa nih. Nah, Virago dia memang mesinnya base-nya V-engine juga, gitu. V-engine tapi Jepang. Twin. Karbunya dia satu-satu. Biasanya kan kalau Harley jadi satu ya. Ini satu-satu. Satu madep depan, satu madep belakang. Ini karbunya juga sepertinya udah diganti. Masih karbu. Ini motor sebenarnya relatif tua. Sebenarnya ya. Motor-motor tahun 90-an lah. Gitu. Emang ciri khasnya seperti ini. Sasisnya unik. Dia bisa dibilang sasis model monokok ya, Cak. Oh iya, Monokok ini. Jadi kayak sasis set 70. Cuma kalau set 70 kan bentuknya kayak bebek gitu. Kalau ini dibikin monokok. Zaman dulu mungkin kalau sekarang mungkin dibilangnya Delta Box. Ya kan? Nah, ini model monokok, masih monokok. Jadi ini kopong nih dalamnya nih sampai ke depan. Nah, aslinya dia juga semi cruiser juga. Ini diganti jadi kayak model cafe racer. Ini sasis bikinan nih, Cak. Sasis bikinan di sini, jadi dia juga ke knockdown, harusnya nih bisa dilepas. Sini ada baut. Swing arm tetap standar karena dia posisi shock breaker-nya memang di sini aslinya. Nah, gitu. Jadi ini sebenarnya ubahan simple. Nah, yang unik tangkinya. Tangkinya ini gue tahu banget pakai tangki Ducati Scrambler yang baru. Wah, Cewan tahu kan Ducati Scrambler yang baru? Nah, ini tangkinya pakai ini nih. Gitu. Jadi dicomot, dipasangin di sini. Berarti harus disesuaikan dudukannya ya. Kayaknya bagian belakang, depan ngikutin. Makanya ini kalau kalian lihat dari depan ini agak kopong nih posisinya nih kan, agak renggang di sini. Ya, gitu. Nah, setang diganti model clip on, setang jepit, rem Brembo juga, tapi bukan RCS series. Headlamp pakai headlamp D-Maker kalau di Indonesia bilangnya. Ini ukurannya kurang lebih 3,5 inci lah. Kecil ya. Kecil. Suspensi ini upside down, cuman ini kayaknya udah diganti juga. Kalau nggak salah dia bawaan aslinya bukan upside down, masih teleskopik. Ya, ini udah diganti. Kayaknya satu set ini gue nggak tahu. Mungkin punya ZX6 kalau nggak salah ya. Kepala babinya master rem kepala babi kan, ini namanya kepala babi bener kan? Bisa banget. Kepala celeng berarti. Kepala celengnya Tokicho. Gitu. Ini sudah gantian semua ya. Udah gantian. Remnya juga disc brake-nya sama. Disc brake-nya udah gantian, bannya pakai Pirelli. Berarti ini yang tersisa sudah dipakai hanya sasis dan engine doang. Sasis, engine, ya. Velgnya juga udah ganti. Velg kayaknya ya ganti juga, Cak. Ini Triumph, tapi ini Triumph muda, yang ini engkongnya Triumph. Iya, ini engkongnya Triumph nih, ya. Kalau yang sana ubahan-ubahan tipis saja, kalau yang ini ubahannya lumayan heavy klasik nih. Karena apa? Bagian sasisnya ini juga udah di chrome, ya. Las-lasannya canggih banget nih, Cak. Kalau dibandingin sama yang tadi ini lebih gokil nih. Lebih gokil lagi. Lebih gokil nih las-lasannya. Di chrome. Terus body. Nah, body ini, Cak. Body aluminium. Ya. Sampean bayangin ya. Kalau aluminium itu kan berarti nggak didempul. Betul. Sampean bayangin bikin body pakai tangan tapi nggak didempul, hasilnya bisa semulus ini. Nyadar ya. Gimana coba? Ini kan nggak didempul, aluminium. Emang kalau namanya aluminium tuh apa? Krom-kroman tuh anti dempul. Bukan. Kalau gini, kalau krom-kroman itu kan sasis. Biasa besi kalau di krom. Kalau aluminium itu sama kayak bikin plat besi. Cuma kalau plat besi itu biasanya kita masih dempul kan? Biar mulus. Biar mulus. Nah, kalau pakai aluminium dia masuk kategorinya itu material plat yang eksotis, Cak. Jadi kalau bikin plat aluminium didempul ya bodoh. Gitu loh. Karena apa? Percuma, mendingan pakai plat besi. Gitu. Nah, ini dia pakai aluminium, bayangin, Cak, bikin nat-natan gini ya. Itu nggak didempul, jadi pakai tangan dikentengin pelan-pelan sampai mulus kayak cetakan pabrikan.
Itu termasuk sampai ke bodi samping, alas jok, sampai spakbor belakang. Kesimpulannya setelah kita ngoprek-ngoprek di bike shed. Shed, bukan shit loh ya. Shed. Iya. Ini enggak wangi. Iya, ini wangi. Nah, sampai sebagai modifikator kondang. Gila, presiden Cak, bayangin. Nah, kesimpulan sampean gimana dengan melihat seperti ini hasil karya teman-teman Inggris ini piye? Di satu sisi memang kalau Inggris itu Cak, kita ngomongin itu salah satu pilar motor custom juga. Karena kalau sampean tahu Cafe Racer tahu? Ya. Nah, Cafe Racer itu lahir di Inggris. Oh, awalnya Inggris. Inggris, Cafe Racer. Gitu. Oke, tahu saya malah nih. Iya, jadi tuh sampai merinding gua. Jadi Cafe Racer itu lahirnya di Inggris. Ikut berinding. Kacau tuh orang nih. Dari London langsung maturun buat Motul Indonesia. Motor Indonesia Yoyo. Yoyo yang sudah membawa kita ke sini. Jadi berkat Motul kita akhirnya bisa melihat secara langsung maturun Cak Ateng. Terima kasih Ya, Cak Iwan, terima kasih Motor Indonesia Yoyo. Terima kasih Yoyo. Jadi itu aja Cak. Matur sama sudah nonton video ini dan kalau sama suka video cuma like, share dan subscribe. Oh, jolali sama sholat 5 waktu karena yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jos Nandos. Peace.